Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Subanu TV. Berjumpa lagi dengan kami Subanu TV, channel pedesaan orang Blora. Kali ini pagi jam 6 kita berada di pertigaan Jalan ke Randu Gunting, Jalan ke Ngrowo di Jembatan Karangori Utara Kuburan Japah. Pemirsa, akan saya konten ke selatan, ke Japah dan sampai Banyurip. Pemirsa Subanu TV, di pagi ini udara dalam keadaan cerah, sejuk, hijau, karena di pagi hari ini tanaman-tanaman, pohon-pohon semuanya bersemi, kelihatan hijau sekali pemirsa. Mari kita akan jalan ke selatan. Pemirsa, Jembatan Karangori, di sana ada gapura masuk ke Karangori. Bogem, ini sungai dan tumbuh-tumbuhan kelihatan hijau adem. Di pinggir sungai adalah jati, ada bambu, dan dari jalan ini adalah jalan sampai ke Ngrowo pemirsa. Di depan situ ada kuburan makam Japah, di mana di situ dikubur seorang YouTuber juga dan banyak orang-orang yang sudah mendahului kita. Mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau yang mendahului kita di makam kuburan Japah ini diampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Pemirsa, agak lumayan di pagi hari ini orang aktivitas, ada yang dari Karangori ke Ngrowo, ada yang dari pedesaan-pedesaan utara Japah ke Japah. Di pagi hari ini di situ ada yang sudah aktif dari pagi menyiram tanamannya, yaitu kelihatannya adalah lombok atau cabai. Pemirsa, kita akan jalan ke Japah sampai ke Banyurip. Pak, kita jalan dulu ke selatan. Memang ramai pemirsa. Kita jalan ke selatan. Di sini kanan kiri adalah Lombok. Dari Karangori menuju ke Japah. Asik pemirsa, hijau. Pinggir jalan pas ada pisang dan pohon-pohon tembakau juga kelihatan hijau di sawah. Depan itu sangat rimbun adalah perumahan perhutani. Kelihatannya rumah ini lawas dan kuno, bangunannya hampir sama pemirsa. Ini ada orangnya. Loji namanya, loji bangunan lawas. Di sini rumahnya agak kuno, kelihatan sekali. Itu kelihatan tidak terawat atau kosong mungkin. Walaupun di sebelahnya ini dipakai warga untuk menjemur tembakau, ada open tembakau. Kemudian di sebelahnya lagi rumah yang kelihatan juga kosong. Nah, Pak, monggo. Manggon nang kono. Turu nang kono. Lah iki mbakomu. Kita melihat sebentar ke sana pemirsa. Kelihatan ini perumahan loji. Ada tulisan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah KPH Blora, BKPH Ngapus Gendongan, tanah milik Perum Perhutani. Ini warga jemur
tembakau di sini. Ini perumahannya kelihatan lawas banget, jadul zaman dulu. Perumahan perhutani. Iya, perumahan perhutani ya ini. Perumahan perhutani. Nah, ini warga yang menjemur tembakau di sini. Ini tembakonya, dan di dalam open ini juga tembakau. Nah, ini perumahan-perumahan yang kelihatan jadul zaman dulu sekali. Tidak dihuni, iki gak tahu tinggal uang ya iki ya. Ini ditumbuhi dengan rumput di situ ada simbar itu namanya kalau di kampung kami di sini juga simbar. Di sana ada oyot-oyotan di atas genting pemirsa. Sekitar sini adalah persawahan. Mungkin batasnya tanah perhutani sebelah ndi ya? Pohon jati ini. Pohon jati yang di sana batasnya itu ada 1, 2 pohon jati. Yang sing lari yo pohon jati kok. Oh, berarti luas ya tekan kono. Ini pemirsa, untuk loji, ini jenenge loji ya. Loji perumahan perhutani yang lama tidak dihuni. Lah iki iso dibuka iki. Buka nih. Buka kok sampe ngopo ngarep? Iso piye? Oh. Ini kan yang jero. Iya. Pemirsa, kita lihat perumahan perhutani di sini. Kita lihat dari depan karena bisa dibuka. Pemirsa, di sana itu juga perumahan perhutani. Sampai ke sana tanah perhutani. Kita akan masuk ke sini. Ini pemirsa, rumah perhutani. Kita lihat di dalamnya. Ini kosong sepirang tahun, Mbak? Alah nembe wingi iki yo. Masa? Ora suwe kosong pita anu omah iki. Ora iki rumane mantri kayak gedongan, Pak. Sampean manggon kene apa ndi? Boten kok manggon teng dalem mah. Iki bakune sampean juga? Nggih, kula recangi Repati. Pak Repa. Oh. Jane gede api ya, Mak, jero keramike api ya. Mari 3. Kita pinten nggih perkiraan bangune omah niki? 9 anak tahun itu. Oh, tahun 70. Masya Allah. Ini pemirsa rumah dinas perhutani. Ini ada tahun kelihatannya, ini 1970 pemirsa. 70 itu saya baru lahir 2 tahun karena saya 1968. Rumah ini sudah ada pemirsa. Berarti umurnya ini sudah 55 rumah ini. Rumah dinas perhutani atau dikenal dengan rumah loji pemirsa. 54 ini ada bapaknya dan warga Japah ini untuk memanfaatkan menyimpan bako. Duwe bako pakai amamu ya? Wis 2 hektar. Iku tanah dhewe apa nyewa? Walah 2 hektar iku setahun setor ping pira? Sabal pira 3 juta. Masa? Loro luwe ta? Masa? 50 itu. 2.000 sing apik ya. Pembana itu ya sekitar 2.000 luwe ya. Ini pemirsa warga yang menyimpan tembakonya di perumahan perhutani. Ini ada tembakau. Coba kita masuk Nusawu ya, daerah Mebet. Oke, kita masuk kamarnya. Kamarnya luas ya. Ini kamari 2-3 meter 2,5 ya ini. Ini masih lengkap lampu. Ada ruang tamu, ruang tengah, ruang keluarga. Kemudian ini juga ada kamar tidur.
Banyak juga bakonya. Kamarnya tidur ada 3, ini yang ketiga. Oh, masih ada bekas-bekas barang-barangnya Pak Mantri, katanya dulu ini adalah perumahan Mantri. Kemudian di sini ruang belakang luas sekali, pemirsa. Ruang belakang ini untuk semuanya menyimpan bako. Nih pemirsa, ini kamar mandinya belakang. Ini ruang belakang juga pemirsa. Jadi ruang dapurnya sangat luas, atapnya kelihatan zaman dulu sekali karena tahun 1970 rumah ini dibangun sehingga sampai sekarang sudah 54 tahun. Ruang keluarga yang luas pemirsa. Ini plafonnya ada yang rusak-rusak, tapi ini kalau dikatakan itu masih 80% rumah ini masih bagus. Bisa wapi kabeh jane. Ayo kita melihat di sampingnya perumahan loji atau perumahan perhutani yang ada di Njapa. Itu kosong lah itu. Kosong suwe iku ya. Anak pintenan iki perumahane? Hiji loro lha kok lari kok. Iya piye? Dek padha anune bentuke. Loro tok ya. Ini perumahan, di sana ada tulisan juga perum perhutani. Perum Perhutani unit 1 Jawa Tengah. Kita sampingnya. Wis sampe sing kidul batasnya ndi, Pak? Rumahe kok? Rumahe kok? Wih, tanahnya ombo banget ya. Wih. Ini di sisi depan luar dan sisi samping perumahan perhutani kelihatan sangat adem, asri, banyak pohon-pohon. Sampai belakang sana 80% ini masih bagus pemirsa semuanya. Walaupun jadul, zaman dulu rumah ini dibangun sampai sekarang masih bagus. Hanya saja kelihatannya kosong, tidak dihuni, maka dimanfaatkan oleh warga. Sisi belakang pemirsa. Wow, sisi belakangnya ini kelihatan jadul banget pemirsa. Dari sisi pengecatan dinding itu sudah kelihatan lawas. Sebenarnya rumah ini sangat di setting dengan ada ventilasi asap dapur di atas itu ada dibuka agar dapurnya nyaman udaranya. Dari sisi belakang rumah perhutani atau loji, kita sisir, kita acak-acak, kita lihat semuanya dari belakang. Yang ini juga ada perumahan, tapi itu kelihatannya mungkin perumahan tidak persis yang seperti ini. Sisi belakang lojinya Pak Mantri Gendungan katanya. Kita lihat. Ini karena hantu nih Pak. Kelihatan nih kosongnya wis suwe. Terus rimbun pohon-pohon ini masa orang hantu nih.
Iya. Antune dadi nang TV. Dadi film-film tok. Masya Allah. Nah sing malor kuwi anu oh gudang tapi oh nggone anu juga ya, perhutani juga ya. Gudang pemirsa yang di sebelah itu. Pemirsa, dari sini loji perumahan perhutani Unit 1 Jawa Tengah, KPH Blora, BKPH Ngapus, RPH Gendongan. Pemirsa semuanya, sudah saya beri info kabar bahwa di Japa masih ada perumahan perhutani pemirsa yang tadi direncanakan sampai ke Banyurep Japa, sampai di sini di perumahan loji. Di sini ada anak-anak yang bersepedahan. Ayo dek, semangat dek, ini libur apa piye iki? Libur. Oh ini ada bosnya, ada bosnya. Sama anak-anak bapaknya mungkin habis ANBK atau apa ya, atau ini masih pagi, mereka menggunakan kesempatan untuk jalan pagi pemirsa. Dari perumahan loji perhutani sampai di sini pemirsa semuanya, saya ajak untuk melihat-lihat rumah jadul zaman dulu. Dan dukung terus Subhanu TV agar bisa memberikan info, memberikan kabar pemirsa semuanya, yang pemirsa bisa mengetahui pedesaan, perkampungan di wilayah Blora. Selalu dukung, yang baru menemukan silakan subscribe, like, comment, share, dan saya doakan yang mendukung kami Subhanu TV semoga sehat selalu, bahagia, dan sukses aktivitas apapun. Pemirsa Subhanu TV, kelihatan adem hijau rimbun di sini adalah di loji perumahan perhutani Japa. Dari Japa pasar ke barat sedikit sampai masjid itu sudah sampai ke perumahan ini, loji yang kelihatannya jadul. Perumahan ini coba lihat aja, di sini ada gudang miliknya perhutani juga, yang di sebelahnya ini adalah perumahan perum perhutani KPH Ngapus pemirsa. Asik pemirsa, sangat khas bahwa ini adalah perumahan perhutani atau loji. Kita melihat ke selatan pemirsa, di sana aktivitas pagi para penduduk warga Japa sedang pergi untuk bekerja, baik itu di sawah ataupun di pedalan, dimanapun tempat pemirsa. Di sebelah barat jalan juga ada perumahan perhutani yang sangat kental dan khas bahwa itu adalah perumahan perhutani dari segi bentuknya pemirsa. Ini bapaknya, dan itu ada ibunya yang sedang mau aktivitas. Monggo Pak, Mas. Beri tak pundi? Undang Mbako. Mbako ne Mas Wono iku. Oh. Jenengan Karang Jawa? Nggih. Gedhe Mbako teng mriki? Nggih. Lho. Tumbas. Oh, tumbas garap ngaten niku. Nggih. Jenengan Karang Jawa? Nggih. Oh, pengkol ya. Ini ibunya. Pengkol yang mau ambil mbako, panen mbako. Kita jalan ke Japa. Dari loji perumahan perhutani. Ini adalah pertigaan menuju ke Ngerowo, lapangan. Kita ambil yang lurus. Japa. Di sini ada PKD, di sini ada PAUD Japa. Nah, PAUD. Kemudian yang depan itu adalah TK Muslimat. Di sini ada jalan baru lingkar Desa Japa.
pertigaan kalau lurus itu sampai jalan provinsi Masjid Jabah. Kita belok kiri. Belok kiri kita sampai tembus ke pasar. Di pojokan sana ada warung yang sangat melegenda, warungnya Mbak Estawa. Ini ada gedung tinggi, ini adalah gor tempat bermain, tempat gor mitra, tempat bermain badminton atau bulu tangkis. Ini pojok perumahan yang adem, banyak pohon mangga, kopi resto. Di sini adalah sentralnya informasi di warung kopi. Mbak, di situ ada Mbak Estawa. Warung kopi Jabah, tempatnya orang Jagong. Informasi kabar bisa diperoleh di warung. Di sini tokonya masih apa? Durung budal, Mas. Durung budal. Dereng. Nung ndi ya saiki? Hah? Sekolah nung ndi? Semantun. Kelas piro? Kelas 3. Kelas 3. Nggih, hati-hati lo ya. Ini warungnya Japa. Lah kok nang kene iki? Gila pesene kopi. Iki omamu ya, Mas? Hah? Lah sing omamu sendi? Jero kono? Ora iki. Iya. Ini pemirsa, orang yang di warung. Coba kita lihat warung Estawa Japa yang banyak sekali orang-orang sedang ngopi pagi. Nah, di sana kelihatan asik, bercengkerama, berjagong ria. Kita zoom dalamnya. Nah, ini full di dalam, banyak sekali yang kursi pinggir, kursi tengah, kursi dalam, banyak sekali orang. Ini adalah warung kopi Mbak Estawa Japa yang sangat melegenda, satu-satunya warung di Japa ini yang paling ramai dan sebagai rujukan sentral Japa. Informasi apa saja bisa diperoleh di sini, mulai dari informasi pertanian, informasi apa saja, perdagangan, pasar, sawah, tanaman, informasi politik. Ini bisa juga diperoleh di warung Estawa Japa ini. Sangat melegenda sekali bahwa warung Estawa Japa ini mungkin ini sudah turun yang kedua Mbak Estawanya. Kalau Mbak Estawa Kakungnya itu ada, itu yang di sana. Nah, ini Mbak Estawa Kakung, kemudian sekarang dilanjutkan oleh putranya untuk meneruskan warungnya karena sudah tua, dan Mbak Estawa putrinya sudah mendahului kita, pemirsa. Sayang sudah 6:30, kalau kita berhenti di warung mungkin bisa terlambat untuk menuju kerja. Pemirsa, kita jalan dulu aja dari warung Estawa yang sangat terkenal melegenda ini untuk menuju ke tempat kerja. Mas? Pemirsa, yang di depan sana adalah pasar, komplek pasar Japa. Ini adalah kantor desa, kepala desa Japa. Ini toko-toko adalah komplek pasar Japa. Ini juga warung
nasi yang sangat terkenal juga, Mbak Kam, makan Mbak Kam. Ini ada penjual walaupun tidak pasaran, karena di Japah komplek pasar ini adalah Paing dan Wage untuk pasarannya. Maka dari itu toko-toko banyak yang tutup, hanya di depannya ini ada 1-2 pedagang sayur untuk melayani kebutuhan warga penduduk, kebutuhan hari-hari, yaitu berupa sayur dan makanan. Di depan pasar di sini ada Sekararum, Desa Japah itu adalah gedung pertemuan. Kalau ke sana lurus adalah jalan menuju sampai ke Desa Beganjing atau ke Ngawen, sampai ke Tengger Puduk Ngawen atau Tengger Beradak sampai ke kantor polisi Ngawen, pemirsa. Kalau kita putar ke kanan di barat perempatan Japah ini ada jalan, ini adalah jalan provinsi yang dari Todanan. Jadi dari perempatan ke barat ini sampai ke Todanan. Pas di depan itu ada sepeda motor, itu adalah Puskesmas Japah, pelayanan publik, pelayanan umum. Kalau lurus ke barat itu sampai ke Todanan Pati, karena ini adalah jalan provinsi Todanan Japah. Oke, ya. Ramai sekali pemirsa. Di sini juga ada toko buah Bu Esti di pojok di perempatan Japah. Kita lihat-lihat di perempatan Japah pagi hari 6:30, keadaan yang tidak pasaran, lumayan juga ramai lancar perjalanan. Kalau pasar Japah, Paing dan Wage itu akan lebih padat karena orang banyak yang ke pasar belanja. Pemirsa, kita akan menuju ke timur ke arah Ngawen, ya, dari perempatan pasar Japah. Oke, kemudian kita ke timur. Nah, ini ada aktivitas yang jual sayur dan jual ikan. Pertokoan banyak yang tutup karena memang tidak pasaran. Pasarannya itu adalah Paing dan Wage. Nah, ini adalah pintu tengah masuk ke dalam pasar. Di Sanjapa Kabupaten Batu itu ada tulisan pasar di Sanjapa, pasar tradisional. Banyak yang tutup pemirsa. Nah, di kanan kiri sana juga ada Mbak, monggo. Ini perhutani juga, perumahan-perumahan perhutani. Di sini ada warung makan. Inilah keadaan pasar Japah di pagi hari yang tidak pasaran, karena pasarannya Paing dan Wage. Paling ujung berhadapan langsung pasar itu dengan perumahan atau perkantoran perhutani. Pasar Japah itu yang paling timur adalah sungai, jembatan. Di sini jembatan, sedangkan sungainya ini sampai belakang pasar itu batasnya adalah sungai ini, pemirsa. Ini pemirsa, ini perluasan pasar. Di sini juga ada baru pemirsa, yaitu penggilingan daging
Kalau buat bakso, buat pentol ini bisa digiling di sini. Sedangkan pasar Japa dilihat dari sisi timur seberang sungai adalah di balik pohon bambu, di balik pohon itulah adalah pasar Japa, pemirsa. Pemirsa, sampai di sini kita laporkan, kita review, kita kabarkan, infokan pedesaan pasar desa Japa tradisional, dan mudah-mudahan pemirsa semuanya makan memberi informasi, bisa mengetahui keadaan pedesaan. Mungkin orang Japa yang lama merantau di perantauan bisa melihat sebagai obat kangen, obat rindu desa Japa sebagai ibu kota Kecamatan Japa, pemirsa. Pemirsa, sekali lagi yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share. Saya doakan yang mendukung Subhanu TV semoga sehat walafiat, lancar aktivitas apapun, sukses semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dari sebelah timur pasar Japa, saya laporkan sampai di sini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.